Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sangat serius untuk memberantas judi online atau judi daring dan hingga saat ini lebih dari 2,1 juta situs judi daring telah ditutup. Sementara itu Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Judi Daring Hadi Cahyanto mengatakan bahwasanya sebanyak 500 rekening telah diblokir terkait dengan transaksi judi online. Dari Kominfo sendiri memastikan peraturan tim Satuan Tugas atau Satgas dari judi daring akan segera diteken oleh Kepala Negara, dan juga Kepala Negara juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga warga negara untuk aktif mengingatkan, mengawasi, sekaligus juga melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian. Malam hari ini kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara TVRI berantas judi online bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah bergabung sejumlah narasumber tentunya di malam hari ini untuk membahas dan juga berdiskusi. Ada Pak Usman Kansong, Dirjen Komunikasi Publik, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Pak Usman, selamat malam Pak Usman, salam sehat Pak. Selamat malam, salam sehat. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Mbak Kristina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Mbak Kristina, selamat malam, salam sehat Mbak Kris. Malam Pak Ardianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Yenti juga bergabung bersama kami, Bu Yenti Ganasi, Dewan Pertimbangan Mahupiki. Bu Yenti, selamat malam Bu Yenti. Salam sehat Bu. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga Mas Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC. Mas Pratama, selamat malam. Mas Pratama, salam sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya akan diskusi dengan sejumlah narasumber di malam hari, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan bahaya judi online berikut ini. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu.
Ya, saudara, itulah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan bahaya judi online. Masih tersambung bersama kami, Pak Usman Kansong, Mbak Kristina, Bu Yenti, Mas Pratama. Namun sebelum kita akan ajak diskusi di kesempatan malam hari ini, sambil memperbaiki komunikasi daring yang saat ini tersambung dengan sejumlah narasumber, kita akan jeda dulu sejenak, tapi jangan kemana-mana, saudara. Kita sesaat lagi akan kembali tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Malam hari ini Dialog Indonesia Bicara membahas terkait dengan berantas judi online, dan pemerintah sudah berkomitmen untuk serius memberantas judi daring atau judi online. Hingga saat ini lebih dari 2,1 juta dari situs judi online telah ditutup oleh Kominfo. Saya langsung ke Pak Usman Kansong. Pak Usman, artinya ini menunggu peraturan tim Satgas dan juga struktur resmi dari Satgas nanti akan diteken dulu oleh Presiden Jokowi, atau saat ini sudah bekerja secara serius, Pak, dari pihak-pihak terkait untuk penindakan dari judi daring ini, Pak Usman? Ya, kita sudah bekerja sebetulnya ya sejak beberapa waktu lalu, ya misalnya dengan memblokir situs ataupun website judi online, men-take down konten-konten judi online di media sosial. Polri juga menangkap para tersangka bandar. Jadi kita sudah melakukan langkah. Kominfo juga sudah memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital. Di situ ada materi tentang digital safety, dan ini Satgas ini perpresnya ini kita menunggu secara formal saja, tetapi kita sudah bekerja. Ya misalnya kami di Kominfo juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan melalui edukasi dan literasi. Kami sudah membuat chatbot ya untuk bahan bagi masyarakat ya untuk mengetahui perkembangan penanganan judi online. Masyarakat bisa melapor melalui chatbot tersebut. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah, dan nanti keberadaan Satgas dengan Perpres ini akan mengintegrasikan ya pemberantasan judi online secara komprehensif, holistik ya, dari hulu ke hilir, dari mulai pencegahan sampai penindakan. Baik, Pak Usman, artinya kalau berbicara terkait dengan apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi secara maksimal 2,1 juta situs judi daring ini sudah ditutup, tapi kalau kita lihat, Pak, ini iklannya makin subur begitu, masih sering kita temui beberapa iklan judi online ini. Apakah sudah dimaksimalkan untuk penutupan atau pemblokiran dari situs judi daring ini, Pak Usman? Ya, jadi angka 2,1 juta itu di satu sisi memang menunjukkan kerja keras Kominfo atau kerja keras pemerintah, tapi di sisi lain itu juga menunjukkan bahwa ketika kita men-take down satu konten, maka konten itu muncul lagi dengan domain berbeda, dengan nama berbeda, dia mengkamuflase, dia mengganti keyword misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa supply-nya ya terus jalan karena teknologi memungkinkan hal itu terjadi. Nah, kita dalam konteks men-take down atau memblokir situs ini kan kita memutus supply-nya, ya memutus supply-nya. Dan kita dengan pencegahan melalui edukasi dan literasi itu kita akan memutus demand-nya. Jadi di satu sisi kita memutus supply, tetapi di sisi lain juga kita akan memutus demand. Jadi supply itu akan terus terjadi kalau demand-nya itu masih tinggi juga begitu, dengan berbagai cara. Ya karena itu kita harus putus keduanya, baik supply maupun demand. Nah, di Satgas nanti strukturnya selain diketuai oleh Menko Polhukam dan wakilnya adalah Menko PMK, ada bagian pencegahan yang ketua hariannya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, dan juga ada bagian penindakan yang ketua hariannya adalah Kapolri. Nah, jadi kita akan bekerja dari hulu ke hilir, dari pencegahan sampai penindakan dan tentu juga penuntasan dari sisi hukum begitu.
Baik, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah meskipun secara resmi akan diteken nanti struktur peraturan tim Satgasnya kemudian oleh Presiden Joko Widodo. Mbak Kristina dari Komisi 1, apa yang kemudian harus diperhatikan begitu ketika nantinya Satgas ini sudah diteken untuk struktur resminya ataupun juga peraturan tim Satgasnya begitu. Sehingga pada akhirnya kalau tadi Pak Usman mengatakan begitu, suplainya masih ada, demand-nya juga semakin tinggi. Apa yang kemudian harus diperhatikan bersama-sama oleh Satgas Judi Online ini, Mbak Kristina? Ya, Mas Ardianto, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau dilihat di Google aja sejak Mei 2022 juga kita sudah angkat bagaimana ini kok tambah lama tambah marak gitu. Kami paham Kominfo sudah melakukan patroli ya, bershift-shift segala macam untuk take down jika ada ditemukan konten-konten yang bermuatan perjudian. Kemudian juga ada saluran bagi masyarakat untuk melaporkan, jadi tidak hanya dari satu sisi yang melakukan patroli, tapi juga membuka partisipasi masyarakat. Nah, itu di satu hal. Lalu sebagai ini aja pemahaman bersama, kami merevisi Undang-Undang ITE. Jadi perubahan kedua Undang-Undang ITE itu salah satunya mengatur tentang judi online juga. Jadi ada sanksi yang lebih berat daripada yang diberikan di KUHP untuk pidana dari judi online. Kami juga meminta agar dari PSE, penyelenggara sistem elektronik, menyediakan sarana untuk pengguna anak ini bisa memverifikasi bahwa ini adalah benar pengguna anak dan lain-lain. Karena itu juga mendapatkan masukan dari masyarakat. Banyak anak-anak usia SD atau SMP juga yang menjadi korban dari judi online ini. Nah, itu satu hal. Jadi posisinya saat ini seperti itu. Kita di satu sisi sudah punya regulasi dalam bentuk undang-undang yang tentunya juga ada turunan-turunannya. Kita punya satu aktor di sini, Kominfo, yang melakukan patroli. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan adalah penegakan hukum, saya pikir ya. Karena ini kan faktanya memang omset dan transaksi dari judi online ini kan nilainya sangat amat fantastis gitu. Bahkan ketika kita membahas undang-undang juga kita sempat mengangkat gitu. Kalau dendanya cuma 10 miliar, mungkin bagi bandar dibayar aja di muka untuk 10 kali gitu. Karena saking fantastisnya omset itu. Nah, bagaimana bisa memberikan efek jerah? Literasi digital ya, terus kami di Komisi 1 juga membantu Kominfo untuk melakukan itu ya. Tapi kan masalahnya korban ini terus ada gitu ya. Kita hanya bisa meraih berapa orang sih, tapi ini kan terus terjadi. Jadi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana memutus supply-nya. Apakah tadi Pak Usman angkat soal teknologi, bahwa teknologi memungkinkan ketika satu situs di take down misalnya, lalu tumbuh lebih banyak lagi 10-20. Nah, apakah teknologi juga memungkinkan untuk melakukan deteksi dengan lebih cepat ya, atau bisa lebih ini. Kemarin kan katanya Pak Menkominfo bertemu dengan Google. Katanya ada Google AI yang mungkin bisa digunakan. Mungkin Mas Pratama juga bisa sedikit eksplor soal ini. Jadi inilah yang memang saya minta dari dulu. Ada nggak sih mekanisme agar bisa difilter dari awal sehingga informasi-informasi ini tidak sampai ke masyarakat. Itu Mas Ardianto. Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Pratama, apakah tadi dikatakan oleh Mbak Kristina begitu, adakah mekanisme untuk bisa memfilter lebih awal, karena tadi dikatakan sebenarnya bisa menggunakan teknologi-teknologi. Mas Pratama, tanggapan Anda? Ya gini, jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini gitu, memang sudah lumayan baik lah ya, tapi masih kurang gitu. Nggak ada gunanya juga, bukan nggak ada gunanya sih, memblokir jutaan situs website judi online itu tidak menghentikan judi online. Kenapa? Karena yang diblokir itu adalah landing page-nya, ketika orang lihat informasi gimana daftar judi online, loginnya, kemudian CS-nya dan lain-lain. Nggak akan ngaruh, kalau itu pun diblokir, nanti akan jadi lagi, akan bikin lagi. Mau sampai 10 juta juga nggak akan ngaruh. Bukan itu caranya, nggak kayak gitu caranya, gitu. Apa yang harus diblokir? Ini kan gini, sekarang kita targetnya apa nih? Targetnya mau menghentikan judi, mau nangkapin bandar judi gitu, atau kita mau melakukan edukasi. Udah telat kalau edukasi, sekarang ini udah bertahun-tahun nih gitu, judi online nggak berhenti gitu. Sehingga langkah yang paling cepat bisa dilakukan adalah bagaimana menghentikan judi online ini. Bagaimana caranya? Sangat simple, so simple sekali. Bagaimana caranya? Judi online yang ada di Indonesia itu walaupun agennya ada, websitenya ada jutaan, tapi sebenarnya mereka hanya menggunakan 3-4 server saja untuk link permainannya, gamenya gitu. Artinya apa? Artinya aplikasi yang diinstal di handphone, aplikasi yang diinstal di komputer gitu, website yang digunakan untuk main judi online itu mengarah ke IP tertentu, alamat IP tertentu, itu yang diblokir.
Sehingga semua operator se-Indonesia, semua ISP di Indonesia gitu melakukan blokir sesuai dengan hasil deteksi Kominfo. Jadi Kominfo nanti ikutin aja, install aplikasi judi online gitu. Dari handphone itu nanti bisa kita pakai network analyzer, kita bisa cek tuh sebenarnya larinya kemana nih aplikasi judi online itu yang diblokir. Nah, ketika itu yang diblokir, apa yang terjadi? Orang nggak bisa main, orang se-Indonesia nggak bisa main judi online ini. Kenapa? Karena mati offline gitu. Nah, ketika orang tidak bisa main, ketika masyarakat kita tidak bisa main, kan dia nggak akan deposit. Ketika masyarakat tidak bisa deposit, kan artinya duitnya ke save gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Belum lagi masalah bank. Saya juga heran ini, nggak mungkin kalau bank itu nggak ngerti akun-akun rekening itu digunakan untuk judi online. Karena patternnya jelas, orang akan deposit banyak sering banget gitu, jumlahnya kecil gitu, tapi kuantitinya banyak gitu. Bank pasti ngerti, nggak mungkin nggak ngerti gitu. Jadi kalau bank bilang nggak ngerti pasti bohong gitu. Dan itu bisa dicek gitu ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan itu koordinasi yang baik. Nanti kalau Satgas sudah jadi ya Pak Dirjen ya gitu. Ini koordinasi yang baik bagaimana PPATK, kemudian dengan perbankan, bagaimana dengan Polri dan lain-lain gitu. Sehingga ketika ada indikasi misalkan rekening ini digunakan untuk transaksi judi online, ya udah langsung blokir aja, nggak usah babi bu, karena pasti akan ketahuan dan itu gampang mendeteksinya. Kominfo punya fasilitas untuk melakukan blokir. Yang diblokir bukan lagi websitenya, percuma karena mereka menyewa hacker untuk meretas website pemerintah untuk dijadikan landing page gitu. Yang diblokir itu adalah game permainannya dan itu sangat gampang sekali gitu. Nah, kalau itu dilakukan, orang nggak akan bisa main. Kalau orang nggak bisa main, dia nggak akan deposit, duitnya nggak akan keluar. Begitu, Mas Ardi. Oke, nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Usman Kansong. Yang diblokir ini permainannya, gamenya, karena tadi Mas Pratama katakan ada 3-4 server saja, alamat IP tertentu yang sebenarnya harusnya diblokir begitu, bukan websitenya begitu. Tapi sebelum saya akan ke Pak Usman Kansong, saya akan ke Bu Yanti. Artinya Bu Yanti, kalau tadi dikatakan di diskusi kita di segmen awal ini, artinya berbagai upaya sudah dilakukan, situs judi daring sudah ditutup 2,1 juta, lalu juga 5.000 rekening ini sudah diblokir oleh Satgas begitu. Artinya apakah benar di penegakan hukumnya, kata Mbak Kristina tadi, yang sebetulnya lemah ini? Bu Yanti, silakan. Ya baik. Memang begitu apa yang disampaikan Pak Pratama tadi. Sekarang ini sudah banyak kan dan sudah terlanjur terjadi. Ini mereka para bandar-bandar ini dan juga nanti para pengguna ya judi itu kan memang dilarang. Sebetulnya masyarakat itu harus memahami juga bahwa judi itu hampir di seluruh dunia itu dilarang. Yang nggak dilarang itu hanya beberapa negara saja. Di negara yang tidak dilarang pun itu hanya di lingkungan tertentu. Jadi ini yang harusnya mendorong penegak hukum. Nah, penegak hukum harusnya bagaimana persis yang disampaikan Pak Pratama tadi bahwa ini perbankan dan OJK ini penting sekali selain cyber patroli dari Kominfo. Dan seperti waktu investasi ilegal itu betul Pak Usman Kansong. Begitu tutup tuh langsung muncul lagi, langsung itu agak. Ya mungkin secara teknis Pak Pratama yang ini ya, tetapi bagaimanapun juga kita harus jaga di mitigasi risikonya. Ketika itu tetap terjadi, bagaimana penegak hukum harus jalan karena judi itu dilarang, hampir di seluruh dunia dilarang, hanya beberapa negara yang membolehkan. Jadi jangan juga kita dikacaukan kalau sudah judi kemudian keluar negeri, di luar negeri boleh tidak. Tapi memang negara-negara yang dekat kita yang tujuannya adalah Filipina, Thailand dan mana ya satu lagi Birma ya, itu memang ke sana arahnya. Itu pun sebetulnya bisa dilacak. Jadi sebetulnya ini reporting obligation dan profiling dari perbankan atas nasabah yang membuka rekening dan kemudian kemasukan rekening kecil-kecil tetapi banyak sekali dan sering sekali polanya itu sebetulnya terdeteksi. Tapi memang OJK bisa langsung memblokir, tapi OJK hanya memblokir saja. Setelah diblokir oleh OJK, itu harusnya PPATK atau langsung ke kepolisian, karena hanya penegak hukum yang bisa membekukan dan kemudian mau ditaruh di mana, bagaimana tuh hanya itu. Karena bagi pelaku kejahatan yang seperti ini itu yang paling penting adalah bagaimana hasil dari kejahatan ini, uang itu tidak bisa dinikmati mereka. Jadi kita dalam posisi rasanya tidak semudah itu ya Pak Pratama langsung ini, karena sudah luar biasa dan itu saling seperti ponzi aja, saling bikin ini, masukkan ini, kemudian dibikin lagi situs lain dan sebagainya. Namun perlu
ditegaskan untuk penegak hukum itu biasanya langsung gini Bu Yenti, bahwa kalau sudah di luar negeri susah, kan di luar negeri itu boleh judi, tidak. Di luar negeri pun, Amerika pun hanya batasan tertentu dan di tempat tertentu. Malaysia pun hanya di Genting Island. Jadi kita harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa judi itu di seluruh dunia nggak boleh. Judi itu karena dilarangnya melalui agama. KUHP maupun di IT itu adalah KUHP larangannya itu adalah apa-apa yang dilarang oleh kitab suci agama yang ada, agama samawi dan agama-agama yang ada. Jadi sebetulnya literasi yang mengatakan bahwa di luar negeri judi dan lainnya boleh itu juga harus disampaikan pada masyarakat bahwa itu tidak, dan di sana pun kerjasamanya itu sebetulnya bisa. Kalaupun di luar negeri di beberapa ini, apalagi PPATK. PPATK sudah punya hubungan dengan Financial Action Task Force yang itu mempunyai link untuk bagaimana kerjasama dengan negara lain ketika uang hasil kejahatan masuk ke rekening di Indonesia dan kemudian mengalir ke luar negeri. Nah ini yang dari sisi penegakan hukumnya, betul tadi Ibu Christina, bahwa sisi penegakan hukumnya saat ini memegang peran sangat penting, kerjasama antara Kominfo, OJK dan juga perbankan Indonesia. Sebenarnya kan OJK bisa langsung ke perbankan. Namun sepertinya memang reporting obligation yang dilakukan oleh bank itu memang lemah. Jadi kalau mencurigakan itu tidak. Ya kalau kecil-kecil banyak sekali yang mencurigakan, harusnya itu langsung di blok. Itu yang membuat para pelaku itu tentu nanti akan mencari cara lain lagi, tapi minimal cara yang sekarang dilakukan, dan itu begitu ditutup tidak ada 1 menit kok, setengah menit itu langsung udah muncul lagi. Itu yang waktu kita waktu Indra Kents dan sebagainya kan kita melihat gitu, kalau nggak salah bersama dengan IT ternyata ditutup setengah menit udah langsung muncul lagi. Kalau dilihat di belakangnya mungkin secara teknis Pak Pratama tahu sama, the same people. Itu yang perlu mungkin nanti Satgas ini mengurai dari juga hasil kejahatannya itu. Dan jangan buru-buru, kan memang judi itu memang orang yang berjudi pun dipidana kan sebetulnya kan, tapi itu kan sekarang dalam posisi korban kan di Indonesia jadinya. Nah ini juga harus disampaikan bahwa judi itu tidak boleh seperti yang disampaikan oleh Presiden. Baik. Itu yang diungkapkan oleh Bu Yenti. Saya akan langsung minta tanggapan Pak Usman sekaligus apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Pratama, bahwa saya sebetulnya mudah begitu Pak Usman, 3 sampai dengan 4 server, lalu juga alamat IP tertentu yang kemudian nanti akan diblokir. Tanggapan apa? Sekaligus apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Yenti. Silakan Pak Usman. Ya, jadi servernya ini berdasarkan identifikasi kami ini memang di luar negeri ya. Di luar negeri ya, karena itu kita akan bekerja sama dengan Interpol, juga kita libatkan Kemlu di sini. Saya kira apa yang disampaikan Mas Pratama itu menjadi masukan bagi kami. Ya banyak masukan ke kami, misalnya ada yang mengatakan sebetulnya sistem pembayarannya yang diperketat, ya misalnya seperti itu. Jadi ketika orang mau pasang, katakanlah begitu, ya sekarang ini kan dengan sistem pembayaran digital orang dipermudah ya. Nah karena itu kami libatkan Bank Indonesia juga nanti di dalam Satgas terkait dengan OJK, PPATK itu juga kita libatkan dalam Satgas ya, dalam penegakan hukum ya, bahkan kita juga melibatkan Polri, melibatkan POM juga di situ ya, polisi militer juga ya, untuk penegakan yang lebih komprehensif. TNI juga dilibatkan dalam pencegahan ya, jadi kita akan mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk memberantas judi online ini dari hulu ke hilir. Tentu masukan-masukan akan kami terima ya, dan coba kita akan terapkan ya apa yang disampaikan tadi itu untuk ya menunjukkan ya bahwa Satgas ya bekerja sungguh-sungguh ya, dan resepnya ini kan banyak ya, resepnya ini banyak, rumusnya ini banyak begitu kan. Jadi kita coba terapkan secara komprehensif, apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan begitu.
Baik, Pak Dirjen, terakhir singkat saja sebelum Anda akan melanjutkan kegiatan lain, artinya apa yang kemudian Anda akan himbau kepada seluruh masyarakat ketika Satgas ini sudah benar resmi dibentuk dan sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian membantu upaya untuk bisa memberantas adanya judi online begitu, karena tadi Mbak Christina katakan ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi juga berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah. Artinya dukungan dari masyarakat bentuknya seperti apa yang harus kita sama-sama mendukung pemerintah untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai Satgas berantas judi online ini. Silakan Pak Usman. Ya, jadi masyarakat bisa mendukung baik di pencegahan maupun penindakan. Di pencegahan misalnya untuk ikut serta mengedukasi orang-orang sekitarnya, ya misalnya orang tua mengawasi anak-anaknya ketika anak-anaknya bermain smartphone misalnya, ya kemudian guru juga, ulama, tokoh agama, ya mengedukasi umatnya tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, untuk penindakan masyarakat bisa melaporkan, ya melaporkan bila katakanlah menemukan konten-konten judi online lewat aduankonten.id. Ya kemudian juga bisa melaporkan kalau ada ya informasi barangkali ya orang-orang atau bandar-bandar yang terlibat dalam judi online. Saya sependapat bahwa kita akan menjadikan masyarakat yang terjerat judi online ini sebagai korban, ya bukan sebagai pelaku, tetapi bandarnya atau perantaranya itulah yang pelaku. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan kegiatan lainnya Pak Usman, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Nanti kita masih akan berdiskusi, masih bersama dengan Mbak Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI, Bu Yanti Garnasi, dan juga Mas Pratama. Usai jeda, kita akan kembali tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin, itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down. Dan pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi judi online sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK, dan 555 e-wallet diajukan ke Bank Indonesia. Kita juga terus melakukan koordinasi dengan semua platform, Google, Meta, di mana perubahan keyword judi terjadi. Di Google ada 20.241 keyword, di Meta ada 2.637 keyword baru. Yang itu terus kita kejar supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu ini bisa kita selesaikan. Termasuk juga ada phishing, yaitu sisipan, jadi disisipin. Itu di lembaga pendidikan ada 14.823 konten judi online menyisip ke sana. Dan lembaga pemerintahan ada 17.000 lebih, 17.001 temuan konten menyusup atau phishing ke situs-situs pemerintahan dan lembaga pendidikan. Kita juga sudah lakukan semua penyampaian teguran kepada platform TikTok, Google, Meta, dan sepanjang hampir 1 bulan lebih sejak rapat terakhir soal judi online 19 April sampai 21 Mei 2024, kami sudah men-take down 290.850 konten. Jadi sebulan hampir 300.000. Sehari 10.000 konten judi online. Termasuk juga pemblokiran rekening e-wallet sepanjang 1 bulan terakhir ini ada 300. Kita terus berusaha untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan. Memang di hulu, Kominfo ini kan di hulu, tapi kan di hilirnya akan kita lakukan langkah-langkah yang lebih sistematis, lebih komprehensif, karena ukurannya tetap dari PPATK. Transaksinya kalau transaksi judi online yang masih tinggi, ya berarti di masyarakat masih eksis kan. Karena itulah kita sesuai arahan Pak Presiden akan dibentuk Satgas judi online, di mana ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo, dan ketua penindakannya adalah Pak Kapolri.
Itu tadi diungkapkan oleh Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi terkait dengan hal-hal berantas judi online. Apa yang tadi sudah diungkapkan bahwasanya untuk Kominfo sendiri nanti akan masuk dalam bidang pencegahan, berbagai upaya sudah dilakukan termasuk literasi digital. Tapi saya akan ke Mbak Christina. Mbak Christina, artinya kalau berdasarkan data dari PPATK 3,2 juta untuk korban atau pengguna atau pemain judi online ini, 2,1 diantaranya didominasi oleh pelajar dan juga ibu-ibu yang menjadi korban sekaligus pemainnya ini. Artinya ini kan korban akan lebih banyak lagi jika memang nantinya kerja dari Satgas ini akan lamban begitu. Tidak semua orang tua juga memiliki kesadaran untuk bisa nantinya mengedukasi anak ini. Artinya apa yang menjadi keseriusan dari melihat angka 2,1 juta yang ternyata didominasi oleh anak-anak dan juga emak-emak atau ibu-ibu ini, Mbak Christina? Ya, kalau kita lihat tadi kan apa yang dilakukan Kominfo sepertinya sudah banyak sekali gitu ya, itu satu hal. Tapi kan memang faktanya bisnis ini masih tetap ada dan bahkan merambah lebih jauh lagi. Kalau dulu mungkin masih hanya bapak-bapak atau orang yang aware dengan gadget dan lain-lain. Sekarang sampai anak SD juga karena depositnya itu murah sekali, saya dengar seperti itu juga bisa mengakses. Ya kalau dari sisi edukasi, saya rasa kita selalu melakukan itu ya, dari pemerintah juga, dari masyarakat juga, mungkin di sekolah-sekolah juga, guru-guru juga menyampaikan. Tapi saya lebih kepada bagaimana supply itu bisa dihentikan ya, karena kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ketika mereka membuka gadget, informasinya ada di situ gitu ya, dan mereka kemudian tertarik untuk, karena menarik satu dan lain hal, tertarik untuk mengakses. Nah dari situ langsung ke hook misalnya sekali dua kali, nah itu udah akan lebih sulit untuk mengembalikannya. Itu di satu hal. Jadi yang kita lihat sekarang ada direktif nih dari Presiden ya, karena kan selama ini seringkali mungkin koordinasi di antara institusi pemerintah itu tidak semudah yang kita inginkan. Masing-masing punya tupoksinya masing-masing, punya domainnya masing-masing. Nah dengan adanya direktif dari Presiden, lalu kemudian dibentuk yang namanya Satgas, ini di situ ada Kapolri, di situ ada Menkominfo, di situ ada Menko Polhukam. Kita harapkan sinergi dan koordinasi ke depannya akan berjalan lebih baik ya, lebih cepat gitu. Sebetulnya semua sudah tahu kok permasalahannya di mana. Ini bukan rocket science ya, mungkin teknologinya agak sulit, tapi semua sudah tahu dan tinggal bagaimana keseriusan pemerintah. Kita juga harus pakai teknologi jelas gitu. Nggak mungkin dong tiap hari hanya ngeblokir aja lalu tumbuh 1000 lalu ngeblokir aja, sampai kapan kan ini gapnya akan selalu ada, nggak akan terkejar gitu. Sementara anak-anak SD-nya akan tambah banyak yang main, emak-emaknya akan tambah banyak yang main. Nah, jadi ini bukan hal yang rumit ya untuk didudukan oleh pemerintah permasalahannya di mana dan apa yang harus dilakukan. Jadi kami di DPR sih mudah, kami sudah membuat legislasinya, kami punya undang-undangnya. Sekarang bagaimana mengawasi pemerintah? Tentunya ini berbagai komisi ya. OJK ada di Komisi 11, PPATK ada di Komisi 11, Kepolisian ada di Komisi 3, Kominfo ada di komisi saya. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana keseriusan pemerintah di bawah pimpinan Presiden untuk menanggulangi masalah judi online ini. Sesuai tugasnya, ya, melakukan pengawasan yang dilakukan oleh DPR begitu ketika Satgas ini nanti akan bekerja. Saya langsung ke Mas Pratama, artinya ketika pemerintah sudah bersinergi untuk membentuk Satgas begitu, dan juga tadi Mbak Christina katakan tidak hanya sinergi antar pemerintah tapi juga sinergi antar pihak begitu. Artinya juga dibutuhkan teknologi juga untuk bisa memerangi atau memberantas judi online ini. Apa yang kemudian Anda tangkap dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Usman Kansong, Mas Pratama, yang kemudian juga harus lebih ditekankan kembali ketika Satgas nanti akan bekerja? Ya, yang pertama adalah menurut saya adalah niat ya gitu. Benar-benar berniat tulus untuk memberantas judi online di Indonesia ini gitu. Karena kalau niatnya nggak tulus ya nggak akan bisa gitu. Nah, yang kedua adalah target. Targetnya apa nih gitu? Satgas ini targetnya apa? Kalau menurut saya harus bikin bertahap, jangan semuanya dihajar gitu. Pencegahan dilakukan, kemudian penindakan dilakukan, kemudian langkah-langkah mitigasi dilakukan. Ini tujuannya apa dulu? Yang pertama menurut saya putus permainan judi online dari Indonesia. Itu yang pertama gitu. Matikan dulu judi online di Indonesia gitu. Dan itu caranya gampang, tadi saya sampaikan gitu. Yang diblokir itu bukan websitenya, percuma blokir website gitu. Mereka akan sewa hacker untuk masuk ke website pemerintah yang tadi Pak Kominfo sampaikan, dan itu nggak bisa diblokir gitu. Percuma. Yang diblokir itu adalah link permainan judi online-nya. Jadi walaupun ada ribuan agen, sebenarnya permainannya ya itu aja gitu. Hanya ada 3 atau 4 saja. Itu yang diblokir.
Kalau misalkan mereka bikin link baru lagi, blokir lagi gitu. Itu aja. Nggak usah perlu ratusan ribu, nggak perlu sebulan 300.000, nggak perlu. Link permanen dimatikan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Indonesia nggak bisa nih main judi online, gamenya mati, nggak bisa digunakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selesai, kita nggak usah mikirin server di luar negeri, karena mereka pasti menggunakan proxy, mereka menggunakan sistem security yang cukup canggih, karena judi online itu adalah salah satu yang sistem keamanannya itu susah untuk ditembus gitu. Jadi kalau kita mau ke sana susah. Tadi memang bagus kita kerjasama dengan Interpol dan lain-lain gitu. Tapi mereka pasti sudah menyamarkan alamat aslinya. Sehingga kalaupun terdeteksi misalkan di Kamboja, memang pasti di Kamboja. Belum tentu juga gitu. Kalau terdeteksi di Filipina, apakah di Filipina? Belum tentu juga gitu. Jadi nggak usah pikirin itu. Biarin aja mereka beroperasi gitu. Oke, Mas Pratama, artinya percuma juga ya. Kita nggak bisa main. Percuma juga ya, artinya kerjasama dengan negara-negara tujuan ataupun tujuan aliran dana judol ini percuma begitu artinya? Ya dok, percuma. Anda mau ngapain ke sana? Terus Anda mau request untuk nge-take down servernya? Ya udah itu di take down, dia bikin baru lagi gitu. Masyarakatnya tetap bisa lagi gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang putus ini, link permainannya diputus dulu. Kemudian yang kedua, uang-uang yang tadi di bank gitu, itu ambil semua, diblokir semua itu gitu. Kemudian rekening-rekening digunakan judi online diblokir semuanya. Karena rekening ini udah pasti rekening ini Mas, rekening asli tapi bodong gitu. Yang punya itu pasti bukan si aslinya orang yang punya itu, karena rekening ini rekening dibeli gitu. Oleh karena itu udah ini tutup aja, karena pasti yang punya bukan masyarakat kita, yang punya adalah bandar-bandar judi atau agen-agen judi itu gitu. Kemudian yang ketiga, saya pikir kita perlu melihat ini masyarakat kita ini kan ditawarinya judi online ini bukan semata-mata karena dia buka website, enggak. Masuk ke handphone kita ini penawaran judi online, kita dikirimin WA, kita dikirimin SMS, kita dikirimin message gitu yang menawarkan seolah-olah kalau kita deposit 50.000 jadi 1,3 juta gitu. Sehingga orang tertarik. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Karena bandar-bandar judi online, agen-agen judi online itu mereka menggunakan data pribadi kita yang bocor. Oleh karena itu, undang-undang PDP ini segera di-running supaya penyalahguna data pribadi itu bisa kena sanksi yang cukup berat. Gitu. Kalau enggak, mereka akan tetap mengirimkan godaan-godaan itu ke tempat kita, ke handphone kita. Nah, itu yang nggak bisa diblokir oleh Kominfo. Jadi pemblokiran website itu juga sebenarnya nggak berpengaruh banyak gitu. Kemudian juga yang penting juga adalah bagaimana aparat penegak hukum, tadi Bu Christina sudah menyebutkan, ini tegas terhadap influencer, terhadap artis, terhadap orang-orang yang iklanin judi online yang sampai sekarang masih banyak. Nggak mungkin itu artis-artis, influencer itu dia ngiklanin judi online, ketika ditangkap dia bilang saya nggak tahu kok, saya pikir ini cuma game, bohong itu pasti. Baik. Gitu, karena dia pasti tahu nggak mungkin kalau game itu harus deposit, harus bayar dan lain-lain gitu. Sehingga diproses hukum karena apa? Gara-gara mereka panutan-panutan orang-orang jadi menjadikan mereka itu panutan, ikutan main judi online ini gitu. Nah, jahatnya adalah ketika mereka bilang seperti itu dilepaskan oleh polisi. Nah, itu harusnya nggak adil itu. Karena korbannya sudah terlalu banyak di Indonesia. Nah, itu hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan dan itu dampaknya sangat signifikan, Mas. Jadi itu bisa memutus rantai permainan judi online di Indonesia. Itu beberapa upaya hal-hal kecil yang kemudian bisa dilakukan sambil Satgas juga berjalan begitu. Bu Yanti, ada tambahan terkait dengan upaya atau hal-hal kecil lain yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa memaksimalkan memberantas judi online ini, Bu Yanti? Iya, jadi saya katakan tadi menitik beratkan bahwa judi itu adalah kejahatan. Jadi kalau perbankan menerima permintaan membuka rekening dan rekening itu mencurigakan dan itu masuk, itu langsung masuk ke TPPU. Maksud saya seperti Ibu Christian mengatakan bahwa dari KUHP memang demikian Bu ya. Jadi ancaman pidana itu memang maksimum hanya 10 miliar dendanya. Nah, makanya harus digunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang agar uang-uang hasil judi online ini dikejar. Tapi kemarin saja waktu kita dengar bahwa ada pendanaan pemilu yang dilakukan dan itu dari judi online. Ternyata kan tidak ada penegakan hukumnya. Ini kesungguhan. Kalau saya dari sudut penegakan hukum, karena ini sudah terjadi,
ini terjadi dan terjadi terus. Ini berdasarkan PP dari OJK ya. OJK itu kan ada undang-undangnya 2003 itu sangat menekankan pada penguatan program dalam hal transaksi keuangan. Program itu di PP-kan 8 2003 itu tentang penerapan program TPPU untuk mendeteksi aliran-aliran dana atau rekening-rekening yang dibuka yang terindikasi adanya kecurigaan, antara lain adalah profiling berkaitan dengan judi online. Jadi hasil judi online itu masuk tuh langsung TPPU, jadi dikejar. Dan itu kalau dari saya sih bukan mengejar, karena saya bukan secara teknis ya seperti Mas Pratama, tapi sekarang adalah mengejar hasil kejahatan itu, mengejar uang itu kemana, dan itu harus dilakukan karena yang belakangan malah 1.000 triliun, bukan lagi 350 triliun satu tahun. Ya, kemudian sekarang dikatakan kemarin diblokir 4.700. Ya. Padahal Desember itu 5.000 lebih. Jadi permasalahannya 4.000 ini yang sekarang ataukah yang Desember? Kalau yang itu Desember ada 5.000, sekarang 4.000 berarti kan malah lebih sedikit. Artinya kesungguhan itu ada di mana? Nah, dengan penguatan di dalam IT dan lain sebagainya yang itu ada sebagai cyber system untuk judi online, untuk online judi, dan kemudian peraturan-peraturan penegakan hukum berkaitan dengan harta kekayaan atau berkaitan dengan hasil judi online yang masuk kepada perbankan. Ibu Christina, saya kira saya titip pesan betul kepada DPR untuk memastikan OJK dalam rangka mengawasi perbankan yang tidak melaporkan bahwa ada transaksi-transaksi atau orang-orang yang menggunakan nama-nama yang tidak sesuai. Itu tidak dilakukan. Baru terbuka kalau sudah menjadi kasus. Ini kepatuhan bank kepada OJK untuk lapor dan kepada PPATK itu sangat rendah. Nah, ini dimanfaatkan. Nah, ini apakah ini suatu kesengajaan atau bagaimana? Karena pasti ada yang diuntungkan dikarenakan itu. Itu penting sekali. Jadi dari satu sisi, kenapa saya katakan itu selalu itu adalah jahat. Itu adalah judi yang dilarang. Supaya ketika uang masuk itu langsung itu menjadi uang hasil kejahatan. Itu menjadi programnya TPPU. Jadi don't hesitate. Nggak usah ragu-ragu lagi untuk Kominfo blokir. Kominfo hanya bisa blokir, tapi setelah itu harus diserahkan kepada penegak hukum. Dan penegak hukum itu sudah bisa menelusuri kemanapun. Jadi kita bekerja sama, satu untuk menutup situs-situs atau apapun namanya itu yang Mas Pratama menyatakan, tapi kita menutup hasilnya menggunakan TPPU. Kalau berkaitan dengan denda yang 10 miliar otomatis dalam hal penegakan judi online harus menggunakan tindak pidana pencucian uang untuk kita cari sendiri. Penegak hukum mencari sendiri kemana uang itu. Nanti setelah itu uang itu ditelusuri semuanya, baru denda itu yang 10 miliar ya sudah, itu hanya denda gitu. Jadi yang ditelusuri seharusnya sejumlah yang masuk dan juga bunga-bunga yang didapatkan. Bahkan nanti hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan selain yang ditelusuri juga. Kalau hasil judi online itu kemudian menjadi suatu usaha dan ada keuntungan, hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan, yaitu merampas semua keuntungan setelah hari ditentukan terjadinya kejahatan judi online ini. Ini juga permasalahan penegakan hukum juga menjadi permasalahan yang ini kan di hilirnya. Kita percuma kan ngatur ini, pada di hilirnya ternyata tidak dilakukan apa-apa. Bahkan judi online yang kemarin itu malah begitu putusan pengadilan malah dikembalikan kepada yang membuka judi online. Jadi ini saya tidak tahu ini bagaimana kalau di dalam penegakan hukum ada masalah bagaimana DPR ya, karena penegakan hukum dengan pilar tersendiri, tapi harus sinergi dalam hal ini. Tidak mungkin. Jadi mungkin kalau ke MA-nya nggak bisa karena itu lembaga yang sama, tetapi ke penyidikan dan polisi yang di bawah presiden itu. Jadi tanpa penegakan hukum di hilirnya yang pasti bocor, Pak Pratama, di situ kan uangnya ini yang harus dikejar dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, tidak hanya dengan undang-undang ITE saja. Nah ini yang harus disampaikan. Bu Yanti, sebagai Sri Kandi penegak TPPU selalu menyuarakan terkait dengan TPPU ini. Saya langsung minta tanggapan dari Mbak Christina, begitu apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Yanti, salah satunya harus juga hasil dari judi online ini dikejar sampai dengan TPPU. Silakan Mbak Chris.
Ya, dalam penegakan hukum pidana, utamanya kan yang penting adalah kita nggak bisa menghukum semua yang melakukan kejahatan ya. Mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa semua bisa diproses. Tapi efek jera itu akan bisa menjadi satu hal yang baik untuk mencegah lebih banyak orang lagi yang melakukan itu. Jadi saya setuju kalau memang bisa diambil beberapa kasus. Kalau tadi Ibu Yanti katakan ada justru yang malah dikembalikan uangnya putusan pengadilan. Nah ini kan gimana mau dapat efek jera kalau seperti itu kan? Ya tentu tidak akan tercapai tujuan kita untuk memberantas ini karena di ujungnya di penegakan hukumnya tidak tercapai bagaimana bisa dijatuhkan sanksi yang maksimal lah. Nah sekarang ini kan sudah ada presiden yang mengepalai yang memberikan direktif agar ada satgas di mana yang ada di dalam adalah semua yang memiliki kewenangan di bidangnya masing-masing sehingga kalau bersinergi harapan kami tentu ini akan lebih baik ya. Jadi saya pikir kita berikan waktu, kita lihat bagaimana ini bisa dilakukan ke depannya karena semua sudah tahu kok permasalahannya di mana. Ini bukan kembali lagi tadi ya, ini bukan hal yang rumit. Mungkin memang ada di luar negeri dan lain-lain, tapi kita tidak peduli kok apa yang terjadi di luar negeri. Kita tidak ingin mencampuri urusan di luar negeri, tapi bagaimana agar masyarakat kita bisa dilindungi. Bagaimana memutus akses mereka terhadap informasi-informasi lewat di handphonenya secara tiba-tiba mengajak ikutan bermain dan lain-lain itu harus di stop. Lalu yang kedua bagaimana kita bisa mengambil beberapa contoh kasus ya, kita jadikan ini monumental, memberikan efek jera sehingga akan banyak orang yang berpikir 2 kali sebelum melakukan ini. Karena sekarang kita lihat itu tidak berpikir malah tambah banyak gitu ya. Ini seperti jamur di musim hujan tumbuh-tumbuhan. Mungkin bahkan sekarang ada investasi di judi online kali. Saya nggak tahu deh, saya belum cek gitu ya. Bisa jadi seperti itu karena dari lukratifnya bisnis ini yang transaksi nilainya juga sangat amat luar biasa. Baik, ya. Robot trading itu juga investasi judi, Bu. Robot trading. Nah, itu dikembalikan malah. Ya kan? Itu investasi, berkedok investasi tapi itu judi. Nah, ini juga harus diantisipasi dan itu banyak sampai ke pengadilan malah di pengadilannya itu malah ada yang dikembalikan. Kemudian ini gimana ya, investasi itu juga akhirnya juga judi. Investasi Indra Kents itu pada akhirnya judi karena kalau trading itu pasti tidak akan menawarkan keuntungan pasti. Karena kalau trading itu bisa rugi bisa ini, tapi kalau pasti jam sekian harus begini menggunakan robot dan sebagainya supaya 24 jam, pada akhirnya jatuhnya itu adalah judi. Itu yang barangkali Pak Pratama jangan hanya di judi-judi yang kelihatannya judi, tetapi di investasi ilegal itu juga pada akhirnya itu adalah juga judi. Maka yang paling penting adalah bahwa uang-uang itu apakah bisa ya Pak cyber itu masuk ke cyber patrol itu langsung melihat ke transaksinya juga apa tidak ya. Ini walaupun ada rahasia keuangan, financial intelligence, tetapi ini adalah harus dibantu karena kita tidak percaya juga dengan bank saja. Betul itu Bu Christina. Begitu terjadi ternyata sekian kalau bank mau ngasih aksesnya mencurigakan. Ya, kalau iya, itu apakah bisa tidak? Bisa. Masalahnya kan bank punya undang-undang, rahasiaan bank itu nggak bisa kita tes. Harusnya bank punya sistem sendiri. TPPU itu sudah, ya. Kalau TPPU itu sudah men-take down rahasia perbankan di pasal 4142 Undang-Undang Perbankan itu sudah diterobos, Bu. Kalau pada waktu langsung ada bahwa ini untuk kepentingan indikasi. TPPU itu bisa sebetulnya. Ini yang harus kita karena emang bank judi online jadiin TPPU sehingga bisa bypass bank gitu. Ke TPPU nantinya udah kelihatan kok. Rekening yang dijadikan untuk deposit sama withdrawal udah kelihatan banget. Nggak mungkin bank nggak ngerti. Bohong kalau bank itu pasti tahu mereka gitu. Masalahnya mau blokir apa enggak gitu. Dan tadi saya setuju Bu Yanti ya. Salah satunya untuk mematikan itu kejar. Duit ini kan pasti ada ujungnya. Ya kan ujungnya kemana gitu. Nah itu bisa digunakan sebenarnya. Baik, Pak Pratama terakhir apa yang mungkin luar negeri itu Pak Pratama dan Ibu Christina, kita Desember itu kita sudah masuk FATF, tapi tidak digembar-gemborkan. Artinya apa? FATF itu kerjasama antar PPATK di berbagai negara seluruh dunia. Baik. Ini termasuk untuk mengejar itu sebetulnya. Kenapa tidak disuarakan gitu bahwa kita sekarang ada FATF loh, kita langsung bisa. Jadi jangan lagi berbicara bahwa mengejar uang ke luar negeri itu sulit, tidak lagi. Demikian Mbak Christina, tolong. Ya, Mbak Christina menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan Bu Yanti, singkat saja.
Ya, nanti paling kita bicara juga dengan teman-teman di Komisi 11 ya, bahwa Baik. rupanya sudah ada kerjasama seperti ini, jadi sangat dimungkinkan untuk follow the money gitu, sampai Oke. ke luar negeri kemana segala macam itu sudah bukan sesuatu yang sulit untuk Baik. dilakukan. Ya, kita tunggu saja Mas Ardianto, keseriusan dari pemerintah ya, Pak Presiden utamanya sudah memberikan direktif, kita lihat nih bagaimana anak buah akan melakukan apa yang diamanatkan oleh pimpinan seperti apa, semoga Oke. kedepannya bisa lebih baik sehingga kita melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari judi online ini. Baik, Mas Pratama terakhir, singkat saja. Ya, jadi saya pikir kalau Satgas ini memang serius gitu ya, memberantas judi, saya pikir nggak akan nyampe seminggu lah untuk mematikan judi online di Indonesia ini gitu. Udah Baik. nggak nyampe seminggu saya yakin gitu. Orang nggak akan bisa main judi online gitu. Ya jadi masalah itu, mau apa enggak gitu. Kalau misalkan mau beneran, ya sudah serius gitu. Matikan dulu Keseriusan, judi ya. online-nya. Setelah itu cari duitnya, balikin, kalau perlu balikin ke negara gitu. Kemudian kalau orang mau main judi, kalau orang-orang kaya terserah mau ke Singapura Luar mau negeri, iya. tapi Oke. jangan orang-orang kecil yang mereka uangnya aja susah gitu. Oke, Bu Yanti singkat saja Bu, terakhir. Ya, penegakan hukum bahwa judi online itu uang yang masuk itu adalah TPPU. Jadi tidak mungkin penegakan hukum hanya menggunakan undang-undang ITE, undang-undang judi melalui ITE Baik. tanpa menggunakan TPPU, karena memang untuk mengejar kematikan kejahatan ekonomi itu harus dirampas semua uangnya sampai di mana alirannya itu ke negara dengan TPPU. Itu Baik. saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti Garnasi, Mbak Kristina, dan juga Mas Pratama sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Kristina, Yo, Mas Ibu, Pratama. sampai Terima ketemu, kasih. Mas. Dan Dari saudara rumah. demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.